Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi. Go berkah, no riba. Rekan-rekan tim SKN khususnya dimanapun berada, kami mewakili tim leader SKN di hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Di hari ketiga ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faidin. Maaf lahir dan batin. Barangkali ada interaksi di antara kita, ada yang tidak berkenan, baik tutur kata maupun tindakan. Kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Begitu juga dengan rekan-rekan yang barangkali punya kesalahan, terlebih dahulu kami sudah memaafkannya. Ya baik, mudah-mudahan ya di bulan Syawal ini yang artinya bulan peningkatan, mudah-mudahan kita semua mengalami peningkatan dari segi keimanan maupun target-target bisnis di sinergi ini. Ya, bagaimana meraih impian secepat mungkin? Mudah-mudahan di bulan Syawal ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera mencapainya. Baik rekan-rekan dimanapun berada, tim SKN khususnya, ya sedikit kami menyampaikan materi ya terkait dengan hukum closing. Ya, dimana ada beberapa hukum closing. Yang pertama itu ada yang namanya hukum keterbatasan ya. Jadi si calon klien atau si calon pembeli, si calon mitra dibuat terbatas supaya untuk segera ya mengambil keputusan action bergabung menjadi mitra kita. Mungkin Anda semua pernah melihat iklan-iklan di TV ya, terutama yaitu di acara Break Cafe ya, Coffee Break ya, Coffee Break ya, di salah satu TV nasional ya. Di sana sering ada promosi ya menyampaikan hukum keterbatasan, di mana contohnya misalkan bagi 10 peserta pertama akan mendapatkan harga spesial. Contoh misalkan dari 5 juta untuk 10 peserta pertama mendapatkan harga 3 juta. Maka orang terbondong-bondong untuk segera daftar menjadi yang ke-10 ya, tidak mau yang ke-11, 12, 13 karena harga menjadi normal 5 juta. Tapi kalau menjadi pendaftar 10 pertama maka dia akan mendapatkan harga 3 juta. Itu yang disebut dengan hukum keterbatasan. Ya, baik rekan-rekan. Nah, di bisnis sinergi pun ini kita bisa lakukan. Contoh misalkan ya, ketika ada calon prospek yang masih mikir-mikir, ya kasih kesempatan untuk di drive ya, agar dia segera take action dengan cara ya menerapkan hukum keterbatasan ini. Contoh misalkan, Pak, kalau gabung sampai akhir bulan ini ya, barang bukan hanya dapat 8 tapi mendapat 10 ya, dari sono sih tetap dapat 8. Yang duanya itu ya kita yang nyiapin supaya dia cepat bergabung. Itu namanya hukum keterbatasan. Atau mendapatkan diskon ya, Pak, kalau daftar hari ini ya, atau lusa, uang pendaftaran saya tanggung, Bapak cukup bayar 1,5 saja. Ya kan lumayan ya, dapat diskon 100.000. Ya cukup FO-nya saja, tidak usah pakai RS-nya. Jadi 1,5 saja. Nah, ya kita juga kan akan terganti, kita akan mendapatkan bonus 150.000. Ya, akan terganti dari situ. Ya lumayan, masih ada sisa 50.000 gitu. Ya, yang kedua, ya hukum yang kedua itu adalah hukum ikut-ikutan. Ya, hukum ikut-ikutan. Biasanya orang ikut sebuah bisnis, ikut belanja, ya
kalau teman-temannya pada ikut. Ya, contoh misalkan kita mau prospek kepada suatu perusahaan, katakanlah PTA. Kita cari informasi dari tim-tim yang lain, dari tim SKN yang lain, dari yang lain di perusahaan itu, siapa yang sudah bergabung, siapa yang sudah sukses di bisnis itu. Maka kita akan menyampaikan kepada beliau, oh Pak, di PTA ini, di PT perusahaan Bapak ini, orang yang sudah bergabung di bisnis sinergi ini, si A, si B, si C, dan banyak sudah berhasil gitu. Ya. Nah, itu menjadi ikut-ikutan. Atau ke suatu lembaga, ya, lembaga apa saja. Nah, kita korek dulu siapa yang sudah. Contoh misalkan masuk ke kepolisian. Nah, kita tahu tuh siapa saja yang sudah masuk di kepolisian itu, siapa saja yang sudah berhasil. Contoh misalkan AKPR ini, kita sampaikan AKPR ini sudah mendapatkan ini, sudah mendapatkan ini. Nah, insya Allah nanti akan mempermudah. Itu yang disebut dengan ikut-ikutan. Kemudian ada lagi dengan nama hukum closing, itu hukum perbandingan, yaitu membandingkan bisnis kita dengan bisnis yang lain. Ya, contoh misalkan dengan 1,5 atau 1,6 di bisnis sinergi ini, itu potensinya ya 1.670.000.000. Itu baru dari duit saja. Ya. Dengan 1,6 ini di bisnis yang lain, bisnis apa yang bisa menghasilkan potensi seperti itu? Contoh kita mau sewa ruko saja, ya, di tempat-tempat strategis itu tidak cukup 1,5, 1,6 nggak ada itu. Ruko itu minimal 30 juta, 40 juta, 60 juta. Itu baru rukonya saja. Rukonya pun harus direnovasi, harus dipasang tralis, harus dipasang pintu. Belum lagi usaha apa, perlengkapannya apa saja. Belum lagi butuh barang-barangnya, butuh pegawainya. Ya. Jadi itu lumayan luar biasa gitu. Belum tentu setahun 2 tahun itu mendapatkan keuntungan atau potensi keuntungan 1,6 miliar atau 1.670.000.000. Nggak ada itu. Ya. Nah, setahun kontrak habis, sudah harus bayar kontrakan lagi. Ya. Coba bayangkan dengan bisnis ini 1,6 potensi, ya itu 1,6 miliar 70 juta. Ya, terserah Anda mau dicapai setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, 10 tahun pun. Ya. Karena tidak harus sewa ruko lagi. Ya, poin tetap ditunggu. Ini bukan balapan gitu kan. Nah, itu jadi dibandingkan. Bapak mau bisnis apa? Mau bisnis sekalipun dengan misalkan dengan jualan bakso, gerobaknya saja nggak dapat 1,6. Ya, nah itu dibandingkan. Nah, bisnis ini modalnya kecil, bahkan tidak ada modal, karena akarnya adalah jual beli, bai'a, ya. Begitu bergabung, artinya kita belanja dapat barang, kita jual pun sudah untung. Ya, makanya modal kita adalah modal semangat. Nah, itu ya. Tadi bandingkan ya bisnis kita dengan bisnis di luaran sana. Bagaimana potensinya di bisnis ini. Nah, itu hukum perbandingan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan hukum rentet. Ya, hukum rentet ini adalah atau hukum renteng. Di mana ketika kita prospek sama si A mungkin masih berpikir-pikir untuk join, ya artinya nggak closing hari itu. Prospek si B, waduh saya sebetulnya ingin bergabung dengan Eco Racing, bagus potensinya, cuma saya belum punya uang. Ya, nanti saja kalau sudah punya uang. Nah, kemudian ya prospek lagi ke si C. Si C semangat, tertarik dengan bisnis Eco Racing, cuma menteri keuangannya keuangannya di istri. Kalau istri belum menyetujui, belum bisa gabung. Oke lah,
nanti saya akan konfirmasi dulu sama istri, akan rayu dulu istri supaya saya bisa bergabung. Nah, kemudian tadi si A pikir-pikir, si B nggak punya uang, si C keuangannya di istri, kemudian si D. Nah, si D kemudian gabung, join dengan kita, uang ada, semangat ada, barangkali joinnya pun stokis 31 hak usaha gitu kan. Nah, ini kita bisa konfirmasi kepada prospekan yang lainnya. Setelah si D ini transfer, ada bukti transfernya, kita kirim ke si A. Ya. Si A tanya, katakan si A, "A, kalau kamu bergabung hari ini atau besok paling lambat, ya, saya kasih jaringan, saya kasih member, ya, yang memiliki 31 hak usaha." Jadi poin sudah 31. Wah, kira-kira mikir-mikir lagi nggak si A ini? Insya Allah segera closing, Pak. Dia usahakan transfer hari ini atau besok. Ya. Kemudian kita konfirmasi sama si B. B, nih, lihat. Ya. Saya tidak bisa bantu ente untuk gabung. Saya tidak bisa bantu mencarikan modal untuk join di Eco Racing ini. Tapi saya bisa bantu, ya, di jaringan. Saya bantu satu jalur, ya, entah di kiri entah di kanan. Ini saya sudah 2 peserta yang sudah join. Nih buktinya sudah ada 2 nih, ya. Yang satu basic, yang satu stokis. Berarti sudah ada 32 poin. Ya. Kira-kira cari nggak, Pak? Iya. Duit dalam hari ini atau besok ini. Pasti dia akan cari. Akan muter otaknya untuk mencari pinjaman. Ya. Kalau perlu video Adang Haris itu dikirim ke beliau. Ya. Tentang ilustrasi ada emas, ya, 10 gram kemudian dijual hari itu sampai besok siang 1,5 atau 1,6. Iya. Pasti orang akan berusaha bagaimana dia bisa beli emas. Karena modalnya cuma 1,6. Ya, toh nanti kalau pinjam pun dijual dapat berapa? Dapat 6 jutaan. Apalagi ini 1,6, potensinya 1,6 miliar. Dibantu lagi jaringannya. Sudah ada 31 hak usaha. 31 plus 1 berarti 32. Kira-kira nyari nggak? Nah, ini saya pernah terjadi. Ya, saya tidak bisa bantu untuk hal bagaimana di bidang keuangan. Saya tidak bisa pinjamkan uang untuk Anda bergabung. Tapi saya siap bantu jaringan. Ini sudah ada 3 orang yang mau bergabung, yang sudah siap bergabung, sudah transfer bahkan gitu kan. Nah, akhirnya besoknya itu bawa uang, Pak, cash bond dulu ke kantornya, ya. Nah, si A sudah closing, si B cari uang, ya. Kemudian si C yang tadinya istrinya harus dirayu-rayu, ya akhirnya mungkin akan segera juga, ya. Akhirnya apa? Si C pun bergabung. Nah, itu artinya ini namanya disebut dengan hukum merentet. Iya. Kita prospek 1, si A, si B, si C, si D. Ya. Kemudian yang closing itu si D. Kita tawarkan ke si A, ke si B, ke si C. Nah, akhirnya masuk semua. Nah, tinggal bagaimana penginputannya, ya, sesuai dengan janji kita. Ke si A akan memberikan 31, ke si C akan memberikan ke si B akan memberikan 32. Nah, kemudian ke si C 33. Nah, makanya inputnya adalah diawali dengan si D. Si D di input basic, kemudian kita kasih taruh si C dulu di input, kemudian si B, si A, baru si C yang terakhir. Si D. Karena si D itu memang dia
yang terakhir gabung tanpa pikir-pikir, ya, tanpa penolakan, langsung gabung saja, maka dia tidak ada janji ke beliau. Yang janjikan si A, si B, si C. Nah, makanya urutannya kita input si C, kemudian input di bawahnya si B, input di bawahnya si A, dan input di bawahnya si D. Ya, demikian sedikit penjelasan tentang hukum closing. Yang tadi saya ingatkan, pertama ada hukum keterbatasan, kemudian ada hukum ikut-ikutan, ada hukum perbandingan, kemudian yang terakhir ada hukum rentet atau renteng. Jadi semuanya dapat, ya, yang rentet itu hanya kita prospeksi A, si B, si C, dan si D akhirnya masuk semua. Cuma perlu diingat, ya, dalam hal ini hukum renteng ini bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan hanya dalam waktu maksimal 2 sampai 3 hari. Ya, tidak boleh seminggu, 2 minggu, 3 bulan, 3 minggu, apalagi sebulan. Karena itu menjolimi orang-orang yang sudah gabung tidak segera mendapatkan ID. Ya, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan di hari Lebaran ketiga ini ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan semua tim SKN ini segera mendapatkan Mokes, Big Mokes, dan Luxury 1 miliar. Salam sukses, salam jumpa di puncak kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.